الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikan kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang sama-sama tadi kita simak adalah surah Al-Furqan ayat 74. Dan langsung saja kita simak kajian dari apa yang tadi sama-sama kita simak, surah Al-Furqan ayat 74. Silakan Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Hei, siapa saja yang melakukan perjalanan keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia menuju ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, sampai Rasulullah menegur, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Hei sahabat-sahabat, kalau engkau melewati taman-taman surga jangan buru-buru. Wa mariyadul jannah ya Rasulullah. Yang engkau maksud dengan taman surga itu apa wahai Rasulullah? Di dalamnya ada majelis ilmu. Berarti kita semuanya berada di dalam taman-taman surga insya Allah. Amin ya rabbal. Kita masuk surga bersama-sama, amin. Amin ya rabbal alamin. Apalagi tadi kita sudah dengar lantunan ayat Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74. Subhanallah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina yaquluna rabbana. Mereka adalah orang-orang yang mengucapkan doa. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Alhamdulillah ibu-ibu hafal semua. Bapak-bapak hafal enggak? Oh, lebih hafal lagi insya Allah. Ya Allah, ini adalah amalan yang luar biasa, di mana kita kadang-kadang suka nyari amalan. Ustadz, tolong dong kasih saya amalan. Nyari jauh-jauh ke kiai sana, ke kiai sini. Ternyata pada saat kita membaca Al-Quran, ada amalan yang langsung diajarkan oleh Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia amalan? Disebutnya doa ma'thurat. Doa yang langsung diajarkan Allah dalam Al-Quran. Doa ini hebat.
Maka dari itu setiap habis sholat, setiap habis melakukan ibadah, baca sebanyak-banyaknya doa ini. Yang belum hafal, saya doakan mudah-mudahan bisa menghafalnya. Ya, sama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Masya Allah. Ternyata surat Al-Furqan ini menjelaskan ada 9 ciri-ciri orang yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala dan nantinya akan berada di dalam posisi tertinggi nanti di dalam surga. Dan diantaranya adalah orang-orang yang tidak syirik, orang-orang yang menjaga lisannya, orang-orang yang tawadhu, rendah hati. Salah satu di antara yang 9 itu Allah sebutkan mereka yang tidak pernah berhenti membaca doa. Di antara doa-doanya adalah Rabbana hablana, subhanallah. Lalu apa sih artinya Rabbana hablana? Ya Allah, anugerahkanlah kami dari pasangan-pasangan kami, suami atau istri, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, anak-anak dan cucu-cucu, qurrata a'yun, yang kalau dilihat tenang hati, bahagia ngelihat mereka. Masya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan kami sebagai di antara yang terdepan dalam ketakwaan kepada Engkau, wahai Allah. Di sini kita melihat ada beberapa tafsiran Al-Quran yang ditulis oleh para ulama. Subhanallah. Ternyata Allah di dalam ayat ini menunjukkan bimbingannya. Allah menuntun kita supaya kita bisa menciptakan rumah tangga yang memiliki visi yang hebat. Di mana ada 4 karakter. Ada 4 poin utama yang harus ditegakkan di dalam rumah tangga atau keluarga. Yang pertama adalah pasangan. Yang kedua, keturunan. Yang ketiga, hati yang berbahagia karena memandang mereka. Yang terakhir, pemimpin. Terima kasih banyak Ustadz. Silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya. Silakan langsung, nama ibu siapa, pertanyaannya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kunti Wahyu Peni dari Kompleks Pertamina ini dan dari Majelis Taklim Raudhatul Jannah. Kebetulan saya juga bergerak di Yayasan Jamiah Muslimat Nur As-Salam. Subhanallah. Yang ingin saya tanyakan bersangkutan dengan yang sekarang sedang marak-maraknya ini. Mengenai dengan viral ya, mengenai bullying. Saya ingin menanyakan moral anak ini sekarang bagaimana? Karena ingin menyikapi ini ada orang tua yang anaknya kami kirim ke pesantren, tetapi di sana dibullying. Nah, anaknya sebetulnya juga masih masalah aman karena mungkin di tempat yang lainnya sepertinya sudah umum ya untuk bullying, walaupun ini sekolah negeri, swasta ataupun pesantren itu ada. Nah, tapi karena orang tuanya tidak tenang, akhirnya si anak ini diambil dari sana. Sudah nggak usah sekolah aja. Pertanyaannya seperti Bu? itu. Pertanyaannya bagaimana menyikapi bullying ini, moral anak-anak sekarang ini? Oh gitu ya. Okay. Dan bagaimana orang tua yang akhirnya udah mendingan nggak usah sekolah deh daripada seperti itu. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini walaupun agak sedikit keluar dari tema, tapi masih nyambung soal anak ya, gitu ya. Kita bicara eksploitasi anak. Tapi ini bagaimana tentang moral anak zaman sekarang yang di dalam institusi pendidikan sering mengalami bullying. Mungkin mereka membuli adik kelasnya karena dulu juga dibully juga kali Bu ya. Iya. Nah, gimana kita bersikap kalau orang tua akhirnya ambil alih? Silakan Ustaz. Masya Allah, apalagi ini di pesantren. Kadang-kadang kita lihat di sekolah-sekolah ada dibully, ada dicurangi, diperlakukan tidak adil. Maka sikap kita adalah tarik segera, kemudian kita cari sekolah atau pesantren yang terbaik. Satu solusinya.
Yang kedua, tapi kalau masih bisa diperbaiki, kita bicarakan dengan para pendidik-pendidik di pesantren itu atau di sekolah-sekolah itu untuk mencari solusi yang terbaik buat anak-anak kita. Maka kita akan bisa mencari solusi buat anak-anak tersebut sehingga tidak terjadi bullying. Tetapi yang paling terbaik adalah bahwa sesungguhnya bullying terjadi pada saat kita kurang kontrol di dalam rumah tangga kita terhadap anak-anak kita. Sebelum kita melihat ke keluarga orang lain, maka mari kita lihat anak-anak dulu kita. Kadang-kadang di rumah, kadang-kadang suka alim-alim. Tapi pas di luar kadang-kadang suka galak-galak sama temennya. Maka dari itu kita selalu jangan lupa nasihati mereka, subhanallah. Bisa jadi dengan nasihat-nasihat itu bisa mencegah dari perbuatan yang kita tidak inginkan di dalam bullying yang sering terjadi ini. Maka dari itu sebelum kita lakukan jauh ke sana, maka lakukan dulu yang paling terdekat di dalam keluarga kita. Anak-anak kita sering kita nasihati, walaupun di rumah kadang-kadang terlihat seperti alim. Maka solusinya yang paling terbaik adalah mari kita hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita lihat dulu, kita muhasabah dulu diri kita, keluarga kita. Maka nanti insya Allah kita akan bisa mengubahnya secara umum. Subhanallah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Memang kebanyakan Ibu emang harus dari dalam diri kita dulu, keluarganya dulu. Terima kasih banyak Ustadz. Pemirsa, kita akan lanjutkan lagi kajian kita mengenai anak. Memang tidak akan pernah ada habisnya. Karena menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Ya. Nah, kitalah yang mempersiapkan diri kita, mantapkan diri kita untuk bisa mendidik anak-anak kita. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.